Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, kami dari kelas 2A Sistem Informasi Angkatan 24, yaitu Pak Kamera Main dan teman saya Raffi Geraldi Kristograha. Ini mempresentasikan tugas akhir dari salah satu matkul, yaitu Statistika dan Probabilitas. Nah, yang kita akan presentasikan itu adalah pengaruh aplikasi TikTok terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 24. Nah, di sini ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu yang pertama ada prokrastinasi akademik atau penundaan dalam menyelesaikan tugas akademik yang dapat mempengaruhi kinerja mahasiswa. Lalu yang kedua ada penggunaan TikTok, aplikasi sosial media populer yang bisa menjadi sumber gangguan bagi mahasiswa. Lalu ada pentingnya penelitian. Meneliti pengaruh penggunaan TikTok terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa. Nah, lalu ada rumusan masalah, yaitu apakah ada hubungan antara lama penggunaan TikTok dengan tingkat prokrastinasi akademik pada mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 24? Lalu bagaimana pengaruh tujuan penggunaan TikTok terhadap persepsi gangguan akademik yang dirasakan oleh mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 20? Nah, lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara lama penggunaan TikTok dengan tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 24. Nah, untuk menganalisis pengaruh tujuan penggunaan TikTok terhadap persepsi gangguan akademik yang dirasakan oleh mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 24. Nah, untuk manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, memberikan pemahaman tentang pengaruh penggunaan TikTok terhadap prokrastinasi akademik. Lalu juga ada menjadi bahan pertimbangan bagi universitas dalam merancang kebijakan penggunaan media sosial yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap kinerja akademik mahasiswa. Nah, untuk kajian teori ini mencakup teori prokrastinasi akademik yang menjelaskan kecenderungan menunda tugas, teori penggunaan media sosial yang mengkaji alasan mahasiswa menggunakan TikTok, serta teori manajemen waktu yang menggambarkan bagaimana penggunaan TikTok dapat mengganggu waktu belajar mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara lama penggunaan TikTok dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Yang kedua, ada sampelnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 70 responden yang dipilih secara acak, yang merupakan 70% dari total 100 responden yang diambil untuk penelitian ini. Yang ketiga, ada pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan terkait. Yang pertama adalah lama penggunaan TikTok oleh responden. Yang kedua ada frekuensi menunda tugas yang terjadi karena penggunaan TikTok. Yang ketiga ada persepsi gangguan akademik yang dirasakan oleh responden akibat penggunaan TikTok. Yang keempat ada analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan distribusi frekuensi variabel dan uji chi-square untuk menguji hubungan antar variabel yang diteliti. Next. Pada slide ini, kita melihat deskripsi data mengenai lama penggunaan TikTok oleh responden. Berdasarkan hasil survei, berikut adalah distribusi durasi penggunaan TikTok. Yang pertama, ada sebagian besar responden sebesar 42,9% menggunakan TikTok antara 1 hingga 2 jam per hari. Diikuti oleh 21,4% responden yang menggunakan TikTok kurang dari 1 jam. Lalu selanjutnya sebanyak 30% responden menggunakan TikTok dalam durasi 2 hingga 4 jam per hari. Lalu hanya 5,7% responden yang menghabiskan waktu lebih dari 4 jam per hari untuk menggunakan TikTok. Next. Pada slide ini, kita melihat hasil dari analisis korelasi Spearman yang dilakukan untuk menguji hubungan antara dua variabel, yaitu lama penggunaan TikTok dan gangguan akademik. Koefisien korelasi Spearman. Nilai koefisien korelasi Spearman yang ditemukan adalah 0,066 yang menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara kedua variabel tersebut. Nilai P sebenarnya 0,589. Nilai P lebih besar dari 0,05 yang berarti hubungan antara kedua variabel ini tidak signifikan secara statistik. Next. Lalu pada slide ini kita akan membahas hasil dari uji Square yang digunakan untuk menguji hubungan antara lama penggunaan TikTok dan persepsi gangguan akademik. Yang pertama, uji chi-square menunjukkan nilai P sebenarnya 0,445.
Nilai ini lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara lama penggunaan TikTok dan persepsi gangguan akademik yang dirasakan oleh responden. Karena nilai P lebih besar dari 0,05, hipotesis nol tidak dapat ditolak yang berarti tidak ada hubungan signifikan antara kedua variabel ini. Dengan kata lain, durasi penggunaan TikTok tidak memiliki dampak signifikan terhadap persepsi gangguan akademik yang dirasakan oleh mahasiswa. Next. Pada slide pembahasan, kita akan membahas hasil analisis yang telah dilakukan. Meskipun distribusi data menunjukkan bahwa penggunaan TikTok yang lebih lama cenderung berkaitan dengan gangguan akademik, hasil statistik yang didapat menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa faktor lain mungkin lebih berpengaruh terhadap prokrastinasi akademik daripada sekedar durasi penggunaan TikTok. Misalnya, manajemen waktu, kebiasaan belajar, atau faktor lainnya yang tidak terukur dalam penelitian ini. Walaupun kita melihat bahwa lebih banyak responden yang merasa TikTok mengganggu waktu belajar, mereka saat menggunakan TikTok lebih dari 1 jam sehari, hasil statistik menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak cukup kuat atau signifikan untuk dijadikan dasar bahwa durasi penggunaan TikTok mempengaruhi secara langsung prokrastinasi akademik. Lalu pada slide kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang pertama tidak ada hubungan signifikan antara lama penggunaan TikTok dan prokrastinasi akademik. Yang kedua, meskipun durasi penggunaan TikTok lebih lama berkaitan dengan gangguan akademik, hasil statistik menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun TikTok tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap prokrastinasi akademik, mahasiswa disarankan untuk lebih bijak dalam mengatur waktu dan menggunakan media sosial agar tidak mengganggu kegiatan akademik mereka. Next. Terima kasih atas perhatian waktu yang telah diberikan. Saya berharap presentasi ini memberikan wawasan baru mengenai pengaruh penggunaan TikTok terhadap prokrastinasi akademik mahasiswa.